أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan, peserta kajian kitab rutin MAIS Markas Arabiyah dan Ilmu Syar'i. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita dapat kembali berjumpa melalui layar masing-masing untuk sama-sama kembali melanjutkan tholabul ilmi kita di lembaga MAIS ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, kemudahan untuk terus belajar. Semoga ini menjadi menjadi catatan amal terbaik kita, kemudian kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerap kemudian mengamalkan setiap ilmu yang Al-Ustaz sampaikan di setiap kajian pada subuh ini. Alhamdulillah telah hadir juga di tengah-tengah kita Al-Ustaz Muhammad Atim. Untuk itu mungkin langsung saja waktu dan layarnya saya persilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah. Ikhwah sekalian, di subuh hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab rutin di hari Senin ini. Insyaallah sebagaimana yang terjadwal kita melanjutkan kajian ilmu akidah yang kita bahas dari kitab Akidah Al-Qayrawani sebagai mukadimah dari kitab beliau Ar-Risalah yang ditulis oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Terakhir kita sampai pembahasan salah takdir. Ya, berikutnya itu pembahasan tentang risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kerasulan. Summa khatamar risalata wan nizaratan atau nazarata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup kerasulan. Kerasulan wan nazaroh, ya, dan memberikan peringatan wa nubuwah, ya, dan kenabian bi Muhammadin nabihi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan Muhammad nabinya sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu akhiral mursalina. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rasul yang terakhir, ya, basyiron, yang memberi kabar gembira, wa nadhiron, memberikan peringatan, wa da'iyan ilallah, ya, mengajak kepada Allah biiznihi, dengan izinnya, wa siraja, dan sebagai pelita, muniron, yang menerangi. Ya, jadi ini jelas sebagai akidah umat Islam, akidah Ahlussunnah, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah
nabi yang terakhir ya. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, ini adalah sesuatu yang disepakati yang qat'i. Maka ketika ada yang mengaku gitu ya, ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, ya tentu itu sudah keluar daripada akidah Islam. Ya, dalilnya misalnya ayat ya di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Ya, tadi tidaklah Nabi Muhammad SAW itu adalah bapak salah seorang dari kalian. Ya, ini kaitannya dengan Zaid ya bin Harisah. Ketika sebelumnya dinasabkan kepada beliau itu kemudian ditegur oleh Allah agar dinasabkan kepada ayahnya yang asli. Jadi sempat disebut dulu Zaid bin Muhammad, ya, tapi kemudian dikembalikan kepada nasab aslinya Zaid bin Harisah. Tetapi di sini diberi penegasan ya walakin dan tetapi Rasulullah. Ya, dia ya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah wa khataman nabiyyin. Ya, dan akhir dari atau penutup dari para nabi. Dalam hadis misalnya muttafaqun alaih ya Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ana khatimun nabiyyin." Ya, aku adalah penutup para nabi. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fudiltu 'alal anbiya'i bisittin." Aku diberi keutamaan atas nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. Utitu jawami al-kalim. Aku diberikan jawami al-kalim. Kata-kata yang ringkas tapi memuat makna yang luas. Wa nusirtu birru'bi, dan aku diberikan pertolongan ya oleh Allah dengan memberikan rasa takut kepada musuh. Ya, jadi sebelum mendatangi musuh, menemui musuh, ya itu sudah diberi rasa takut terlebih dahulu musuh itu. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan ya untukku ghanimah, rampasan perang ya. Sebelumnya di nabi-nabi sebelumnya tidak dihalalkan rampasan perang itu. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, dan telah dijadikan untukku bumi itu suci dan sebagai masjid ya. Dalam hadis lain disebutkan dimanapun menemukan waktu sholat maka bisa dilaksanakan di situ sholatnya. Jadi ketika tidak ada air maka buminya itu bisa digunakan untuk bertayamum dan juga bisa digunakan sebagai tempat sholat, ya, tempat sujud. Wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Ya, berarti ini menunjukkan perbedaan syariat beliau dengan syariat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya ya. 6 perkara ini. Ya, kalau nabi-nabi sebelumnya ya berarti tidak syariat tayamum itu berarti tidak ada ini. Dan aku diutus kepada makhluk secara keseluruhannya. Nah, ini berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang mereka itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Ya, untuk kaumnya masing-masing. Nah, sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, untuk seluruh makhluk manusia dan jin. Bukan hanya pada zaman beliau kan, tapi sampai hari kiamat. Ya, karena tidak ada lagi nabi. Maka yang terakhir yang keenam wa khutima biyan nabiyun. Ya, dan ditutuplah ya dengan para nabi.
Ya, dalam hadis lain digambarkan itu seperti bangunan, para nabi itu seperti bangunan. Ya, jadi ketika orang melihat bangunan itu bagus ya, megah, tetapi kemudian ada satu batu bata yang tidak ada. Ya, orang-orang mengatakan kalaulah batu bata ini dilengkapi ya, niscaya akan lebih bagus begitu. Nah, maka batu bata itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu yang melengkapi bangunan kenabian tersebut. Hadis lain dalam Sahih dalam riwayat Tirmidzi, Ahmad, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna risalata wa nubuwata qad inqata'at, sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu sungguh telah terputus. Fala rasula ba'di wala nabiyya, maka tidak ada rasul setelahku dan tidak ada nabi. Ya, jadi ini jelas ya dari dalil baik dari Al-Quran atau hadis-hadis secara qat'i ya, menunjukkan bahwa tidak akan ada lagi Rasul dan Nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Ibnu Katsir rahimahullah menyimpulkan dalam tafsirnya, ya, wal haditsu fi hadza katsir, hadis-hadis dalam hal ini banyak. Ya, fa min rahmatillahi ta'ala bil ibad irsalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatullahu wassalamuhu alaihi, merupakan rahmat Allah kepada hambanya mengutus Nabi Muhammad, semoga sholawat Allah dan salam terlimpah atasnya, kepada mereka, ya, mengutus kepada mereka, summa min tashrifihi, dan kemudian di antara bentuk memuliakannya bagi mereka, khatamal anbiya wal mursalina bihi, menutup para nabi dan rasul ya dengan beliau, wa ikmal dinil hanif lahu, dan menyempurnakan agama yang lurus ya baginya. Waqad ahbara ta'ala fi kitabih, dan sungguh Allah telah mengabarkan di dalam kitabnya, wa rasuluhu dan rasulnya, fi sunatil mutawatirah anhu, dalam sunnah yang mutawatir, annahu la nabiyya ba'dah, bahwa tidak ada nabi setelahnya. Liya'lamu anna kulla man idda'a hadzal maqam, agar mereka mengetahui bahwa setiap ya yang mengaku-ngaku ya, yang mengklaim kedudukan ini, maksudnya nabi ya, ba'dahu setelahnya, fahuwa kadzabun afakun dajjalun dalun mudillun, gitu ya, bahwa dia itu adalah pendusta ya, dajjal, sesat, menyesatkan. Walau takharraqa wa sya'baza ya, wa ata bi anwa'i sihir wa talasim nirjiyat ya, wa kulluha muhalun wa dalun inda ulil albab. Walaupun orang tersebut mendatangkan sesuatu yang di luar kebiasaan, jadi kehebatan-kehebatan dengan berbagai sihir, ya, akrobat-akrobat dan sebagainya, maka semua itu adalah mustahil dan kesesatan. Ya, jadi ini jelas sebagai akidah Islam. Ketika ada orang-orang yang mengaku nabi ya, walaupun dengan menampakkan sihir-sihir mereka, ya mereka adalah pendusta. Ya, dan itu kan di zaman Rasul juga sudah mulai ada ya benih-benihnya, seperti Sailama al-Kadzab. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat itu
ya banyak ya orang-orang yang murtad. Ya, Jazirah Arab itu dipenuhi dengan orang-orang yang murtad selain Mekah, Madinah, Taib. Nah, di antara yang murtad itu adalah ada yang mengaku nabi baru. Ya, seperti Aswad Al-Ansi, ya, Sailama Al-Kadzab, dan sebagainya. Jadi sejak setelah Rasulullah wafat itu sudah bermunculan. Ya, dan terus menerus ya dalam sejarah ya selalu ada gitu ya yang mengaku nabi itu sampai hari ini. Kemudian Basyiro wa Nadhiro, jadi Nabi Muhammad SAW diutus sebagai yang memberikan kabar gembira, ya, maksudnya dengan pahala ya akan diberikan bagi orang-orang yang beriman, dan nadhiran memberi peringatan ya dengan azab, dengan siksa kepada orang-orang yang kafir yang tidak percaya. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat ya, misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Jadi ini mengutip sebetulnya dari ayat ini. Ya, wa da'iyan ilallah, dan mengajak kepada Allah biidnihi, dengan izinnya, wa sirajan munira. Ya, dan sebagai pelita yang menerangi. Biidnihi ay bi amrihi, ya, dengan izinnya maksudnya dengan perintahnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Makna dari sirajan munira ya ay wa amarahu wa amruhu zahirun. Ya, dan perintah beliau, perintah Allah Subhanahu wa taala itu zahir, jelas, fi maja'a bihi minal haq, pada apa yang dia bawa ya dari kebenaran, kasyamsi fi isyraqiha wa idaatiha, seperti matahari yang memberikan penerangannya ya, cahayanya, la yajhaduha illa mu'anid, tidak ada yang menentangnya kecuali orang yang membangkang ya, menentang. Samahullahu sirajan, Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan siraj, dengan pelita, li'annahu yuhtada bihi kas-siraji yustada'u bihi fi zulmah. Ya, karena melalui beliaulah ya orang akan mendapatkan petunjuk seperti halnya pelita yang bisa menerangi dalam kegelapan. Ya, kemudian Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani mengatakan, wa anzala alaihi kitabul hakim, dan dia menurunkan kepadanya ya, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, kitabul hakim, kitabnya yang bijaksana ya, maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim ya, al-muhkam bil halali wal haram, ya, yang penuh dengan hikmah, yang sangat bagus dari segi susunannya ya, penuh dengan kemujizatan. Jadi Al-Quran itu secara umum muhkam ya, secara keseluruhan. Jadi muhkam dalam makna umum. Seperti dalam ayat dikatakan kitabun uhkimat ayat. Ya, ayat-ayatnya itu telah disusun dengan sedemikian rupa ya, sangat sangat bagus ya susunannya ya, muhkam atau disebut juga mutqon ya.
Kemudian wa syaraha bihi dinahul qawim, dan dia Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya dengannya, maksudnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai penjelas daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi sunnah sebagai penjelas daripada Al-Quran. Ya, makanya ini merupakan akidah bagi seorang muslim ya untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai petunjuk hidupnya. Tidak cukup hanya dengan Quran saja. Ya, yaitu misalnya ingkaru sunnah, yang mengingkari sunnah, dia hanya mengambil dari Al-Quran saja. Padahal penjelasan atau pengamalan dari Al-Quran itu ya harus melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa oleh sendiri. Seperti misalnya perintah sholat, itu kan tata cara sholatnya seperti apa? Ya, kalau tanpa ada penjelasan dari Nabi SAW. Karena tidak ada dalam Al-Quran itu tata cara sholat. Ya, yang ada hanya aqimus sholah, ya, dirikanlah sholat. Ya, tata cara rinciannya tidak ada dalam Al-Quran. Maka itu menjadi jelas melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi menjelaskan ya dengan Nabi Muhammad itu dinahul qawim, agamanya yang lurus. Qawim ay mustaqim, ya. Qawim sama dengan artinya mustaqim, jalan yang lurus. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami menurunkan kepadamu adzikra, yaitu Al-Quran, ya, salah satu nama Quran, adzikra litubayyina linnas, agar kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Ya, dalam ayat lain Allah mengatakan, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim, katakanlah sungguhnya aku Robku telah memberi hidayah kepadaku ya kepada jalan yang lurus, ya, dinan qaiman, agama yang kiaman, yang tegak lurus. Tidak ada kebengkokan ya di dalam agama itu. Wa hada bi siratul mustaqim, dan memberi petunjuk ya dengannya, dengan melalui Nabi Muhammad itu jalan yang lurus. Jadi untuk mengetahui jalan yang lurus ya harus melalui Nabi Muhammad SAW. Ya, ini karena ini adalah satu kesatuan, ya, tidak bisa orang hanya percaya beriman kepada Allah lalu beriman kepada hari akhir tapi tidak menerima kenabian Nabi Muhammad, ya tidak mungkin. Ya, jadi iman ini adalah satu paket yang lengkap, ya, harus diterima semuanya, ya, rukun iman yang 6. Karena itu konsekuensi ketika beriman kepada Allah, ya berarti harus beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad, ya, yang merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir, dan juga menerima Al-Quran dan Sunnah, begitu ya. Nah, itu berkenaan dengan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, yang berikutnya penulis menyebutkan tentang iman kepada hari kiamat. Jadi kalau yang tadi beriman kepada para nabi dan rasul, ya khususnya Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan bahwasannya kiamat itu akan datang, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man yamutu kama badahum ya'udun, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya membangkitkan ya yang mati, orang yang mati, sebagaimana Allah ya memulai penciptaan mereka, ya mereka itu akan kembali.
Ya, banyak ya dalil-dalilnya baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah yang menyebutkan tentang hari kiamat itu pasti ya akan terjadi. Misalnya dalam surat Al-Hijr ayat 85, wa inna sa'ata la'atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Dalam surat Al-Ahzab ayat 63, ya yas'alukan nasu anis sa'ah. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah ilmunya itu hanyalah di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Ya, dan apakah engkau tahu bahwa bisa jadi kiamat itu sudah dekat. Ya, karena di zaman Rasul saja sudah dekat hari kiamat itu. Seperti dekatnya antara jari tengah dan jari telunjuk. Apalagi di zaman kita. Gitu ya. Surat Al-Kahfi ayat 21, wa anna sa'ata la raiba fiha. Dan bahwa hari kiamat ini tidak ada keraguan padanya. Lalu surat Al-Hajj ayat 7, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan bahwa kiamat itu akan datang, tidak ada keraguan padanya, wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Dan bahwa Allah akan membangkitkan ya orang yang ada di dalam kubur. Ya, jadi penulis Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini mengutip ya tentunya dari ayat-ayat Al-Quran, jadi menyimpulkan. Surat Muhammad ayat 18, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan. Ya, mereka tidaklah menunggu kecuali hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Ya, faqad jaa asyratuha, dan sungguh telah datang tanda-tandanya. Ini tanda-tanda hari kiamat di zaman Nabi SAW ini sudah terjadi ya. Misalnya di antara tanda hari kiamat adalah ya diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, itu sudah menjadi tanda ya dekatnya hari kiamat. Ya, juga tanda-tanda lainnya. Dan tentu kejadian hari kiamat itu ya persis waktunya ya tidak ada yang mengetahui selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi Muhammad ya, malaikat Jibril pun tidak diberitahu. Ya, misalnya ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam wujud seorang lelaki, ya bertanya ya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi Muhammad menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dua-duanya sama-sama tidak tahu. Ya, hanya Nabi Muhammad diberikan ilmu tentang tanda-tandanya saja. Makanya kalau ada orang yang mengaku ya mengetahui, meramalkan ya kapan persisnya hari kiamat, ya tentu tidak bisa kita menerimanya. Ya, untuk waktu persisnya begitu. Ya, adapun tanda-tandanya yang besar itu kan ada 10 tanda ya. Tanda besar hari kiamat. Itu turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Dajjal ya. Apa adanya binatang yang melata, yaitu dabah. Ada apa? Kemudian terjadi khosaf ya, bumi terbalik di daerah timur barat, kemudian Jazirah Arab. Ya, kemudian adanya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kemudian matahari terbit dari barat ya. Keluar api dari arah Yaman. Itu ada 10 tanda besar ya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau salah satu dari tanda besar itu
terjadi, maka dia akan terjadi secara berurutan ya sampai kemudian tibanya hari kiamat. Adapun tanda-tanda kecil ya sudah ya hampir semuanya terjadi. Ya misalnya waktu ya berapa terasa cepat ya dan sebagainya, banyak sekali ya tanda-tanda kecil yang sudah terjadi. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan ya yang meninggal, yang mati. Ini hari kebangkitan. Jadi setelah hari kiamat terjadi ya maka yang berikutnya ya tiupan kedua itu adalah hari kebangkitan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka itu ya mengembalikan mereka sebagaimana mereka diciptakan pertama kali. Ya, misalnya dalam ayat Al-Qur'an ya innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan kemudian mengembalikannya kembali. Dan tentu lebih Allah ya bagi Allah tidak ada yang sulit. Ya seperti halnya Allah menciptakan manusia dengan mudah ya dengan kun fayakun, maka ketika membangkitkan pun ya tidak sulit begitu. Nah, inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir ya hari kebangkitan itu. Itu mereka merasa aneh apakah manusia yang sudah menjadi tulang berulang itu kemudian akan dibangkitkan kembali. Ya bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Dan mereka akan dibangkitkan sebagaimana pada saat kondisi mereka meninggal ya pada terakhirnya itu, maka dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Ya, yang misalnya meninggal dalam keadaan sujud akan dibangkitkan ya dalam keadaan bersujud. Akan dibentuk kembali ya jasadnya dari tulang ekor ya, azbud zanab. Jadi setiap manusia yang mati itu akan tersisa ya tulang itu, dan dari tulang itulah akan dibentuk kembali jasadnya. Allah akan mengirimkan hujan ya, dan dengan hujan itu kemudian bangkitlah manusia ya seperti tumbuhnya tanaman. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan ya ketika menjelaskan tentang hujan misalnya ya, itu fungsi hujan itu bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Nah, itu adalah sebagai gambaran ya. Setelah itu Allah menyebutkan wa kadzalikal khuruj. Wa kadzalika tub'atsun. Begitulah kalian akan dikeluarkan, akan dibangkitkan ya seperti halnya tumbuhnya tumbuhan. Begitu. Itu paling inti ya tentang kejadian hari kiamat ya, intinya bahwa akidah Islam mempercayai, meyakini adanya hari kiamat, hari akhir, hari kebangkitan ya, dan juga mengimani setiap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya ya. Setiap kejadian hari kiamat itu ya ada proses-proses yang terjadi ya, termasuk juga seluruh tanda yang disampaikan oleh Nabi. Ya, dan kita tentu tidak dibebani untuk terhadap terjadinya tanda itu ya. Ya, kita hanya dibebani untuk menjalankan syariat saja. Ya, begitu. Jadi ketika misalnya ada tanda-tanda kecil lalu kita lihat dalam realitanya itu terjadi, ya berarti itu harus menambah keimanan kita begitu. Cuman
kita juga jangan terlalu mudah ya, bermudah-mudahan dalam menilai realita. Oh ini berarti tanda ini ya, apalagi yang tidak jelas ya, hal-hal yang tidak jelas, misalnya keluarnya Imam Mahdi gitu ya, dengan mudah, bahkan banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi begitu ya. Jadi hal-hal yang belum jelas gitu, jangan terlalu mudah menerapkan tanda-tanda yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya begitu untuk penjelasan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah memberikan penjelasan kepada kita semua, ikhwah sekalian. Eh, Masya Allah ya, mudah-mudahan ini menjadi tazkirah pengingat kita semua untuk terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sebelum diakhiri ya, barangkali dari ikhwah sekalian ada pertanyaan yang ingin disampaikan ataupun sharing pengalaman dan lain sebagainya, mungkin dipersilahkan. Ustaz mau tanya, Ustaz. Iya, boleh. Kalau nikmat kubur dan siksa kubur, Ustaz, kalau di akidah Ahlus Sunnah itu termasuk yang khilaf atau termasuk yang disepakati, Ustaz? Soalnya ada juga yang tidak percaya, Ustaz, terhadap siksa kubur dan nikmat kubur itu. Kalau untuk siksa kubur ini dalil-dalilnya jelas ya, jadi sahih ya, dalam nanti dibahas ya dalam pembahasan berikutnya. Ya ini sudah kalau suatu dalil itu sudah sahih ya, maka itu harus diterima. Dan dalam Al-Qur'an pun ada ayat-ayat yang menunjukkan ya terhadap siksa kubur itu. Misalnya penyiksaan Firaun misalnya ya. Itu ada azabul adna, kan azab yang kecil, yang rendah sebelum azab yang besar. Ya, jadi jelas dari dalilnya dari Al-Qur'an, terus juga dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi ketika sudah diketahui kesahihan ya suatu dalil, maka ya harus diterima. Ya harus diterima. Jadi ini merupakan pokok ya, kecuali mungkin orang yang tidak mengetahui hadis-hadis ini, ya tidak sampai kepada dia ya begitu. Tapi dia meyakini rukun iman yang 6 ya, hari kiamat misalnya yang ke-5, hari akhir ya, dia beriman secara umum saja. Ya kalau ada kematian, nanti ada hari kiamat, ada kebangkitan. Ya jadi memang siksa kubur ini merupakan rincian dari iman kepada hari akhir. Ya rinciannya. Ya diantaranya ketika dikubur itu orang akan menerima baik itu kenikmatan ataupun siksaan. Ya kalau misalnya dalil itu tidak sampai kepada dia, ya bisa saja itu ditoleransi. Ya tapi kalau dalilnya sampai kepada dia, ya hadisnya yang sahih, ayat Qur'annya ya dengan pemahaman yang jelas ya, dari ayat Quran itu ya sudah nampak dalil di hadapannya, ya dia wajib untuk menerimanya. Tidak ada alasan untuk menolak. Ya kan, kalau kemudian sudah jelas di hadapannya ayat Quran, hadis yang sahih, lalu dia menolak, nah itu kan menolak satu ayat aja kan bisa membuat orang itu ya menjadi bisa menjadi keluar gitu kan dari keimanannya, ya menolak ayat Quran yang sudah jelas, hadis yang jelas yang sahih.
Begitu. Allahu a'lam. Kalau khair, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Pak Sandi atas pertanyaannya. Ya, barangkali ada lagi yang lain? Baik, sepertinya cukup, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, mungkin sebelum ditutup, bahwa alhamdulillah di MAIS Institute, Markas Arabiyah dan Ilmu Syar'i ini, kami di sini ada beberapa program yang telah kami laksanakan, diantaranya adalah program bahasa Arab dasar, kemudian program yang mencakup pembahasan buku MTK, metode teori kunci yang disusun oleh Al-Ustadz, kemudian juga program Arabiyah Baina Yadaik, itu sudah sedang berlangsung. Kemudian juga ada program praktek baca kitab dan program kajian kitab rutin yang saat ini sedang kita jalani. Lalu juga ikhwah sekalian, di MAIS ini kami juga menyediakan media-media dakwah secara digital, diantaranya alhamdulillah sudah ada akun Instagram, kemudian yang namanya MAIS Institute, kemudian juga ada akun Facebook, Telegram, sebagai media-media penyebaran pembelajaran ataupun ilmu-ilmu syar'i yang ditulis oleh Al-Ustadz dan rekan-rekan di MAIS seperti itu. Mudah-mudahan kita terus bisa bekerja sama dalam setiap pembelajaran yang diprogramkan oleh MAIS, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari setiap program yang MAIS laksanakan.